Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ila ilmina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ilmu dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini adalah bab terakhir dari kitab shalah, dari kitab salat, yaitu pembahasan tentang salatul khauf. Salat khauf itu adalah salat yang dikerjakan saat perang. Salat yang dikerjakan saat perang. Dan ini dipraktekkanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil dari disyariatkannya salat khauf ini ada di dalam surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata." Apabila engkau berada di tengah-tengah mereka, yaitu berada di tengah-tengah para sahabat. Fa aqamta lahumus sholah, kemudian engkau mendirikan salat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tata caranya di ayat ini. Dan ini adalah tata cara yang termasuk yang paling mudah di dalam ayat ini. Faltakum ta'ifatun minhum, hendaklah berdiri kelompok dari mereka ma'aka bersamamu, wal ya'khudhu aslihatahum, dan membawa senjata-senjata mereka. Wa idza sajadu falyakunu mi waraikum, kalau mereka sudah sujud maka hendaklah mereka pindah ke belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, kemudian datang kelompok yang lain. Kelompok di sini maksudnya shaf. Kelompok di sini maksudnya apa? Shaf. Kalau yang pertama tadi faltakum ta'ifatun minhum, hendaklah berdiri kelompok dari mereka membuat shaf bersamamu salat. Kemudian membawa senjata mereka. Kalau sudah sujud, hendaklah mereka berada di belakang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, datang shaf yang kedua, maju ke depan. Yang pertama mundur ke belakang, shaf pertama mundur ke belakang, shaf yang kedua maju ke depan. Lam yusallu, yang mereka belum salat, fal yusallu ma'aka, hendaklah mereka salat bersamamu. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, hendaklah mereka mengambil senjata mereka dan hendaklah mereka mengambil kesiagaan dan senjata mereka. Ini adalah dalil disyariatkannya salat khauf. Kita baca perkataan Al-Khattabi di sini sebelum kita mulai. Salatul khaufi anwa'. Salat khauf itu bermacam-macam. Jadi memang bentuknya bukan cuma 1, 2, 3, tapi banyak. Karena memang kenapa banyak ya? Itu menyesuaikan kondisi. Menyesuaikan apa? Kondisi. Shallahan nabiyyu fi ayamin mukhtalifah. Nabi mengerjakannya pada hari yang berbeda-beda. Wa ashkalin mutabayyinatin, dan dengan bentuk yang berbeda-beda. Mutabayyinah itu berbeda. Yataharra fi kulliha, beliau memilih dari salat-salat yang ada, tata cara salat khauf yang ada tadi, ma huwa ahwatu lis-shalah, yang lebih bisa menjaga salat, lebih berhati-hati, wa ablagu fil hirasah, dan lebih maksimal di dalam berjaga-jaga. Fahiya ala ikhtilafi suwariha,
Meskipun sholat khauf itu beda-beda caranya, muttafiqatul makna, tapi dia satu makna. Meskipun caranya beda-beda, tapi hakikatnya sama sebetulnya. Intinya itu sama. Baik, cara yang pertama adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hanya saja Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, afan. Baik, tapi sebelum kita baca yang ini, cara yang pertama kita coba cara yang ada di dalam surat An-Nisa tadi. Karena ini adalah cara yang keempat yang ada di dalam kitab ini. Sebetulnya hanya saja tidak dibahas. Memang ayat ini kurang lengkap ya. Maksudnya bukan kurang lengkap. Penjelasan terhadap sholat khauf itu kurang detail di ayat ini. Ya, kurang detail di ayat ini. Namun, wallahu taala alam, kita berusaha untuk memahami. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 102 ini, berarti kalau kita membaca terjemahannya itu, apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, fa'aqamta lahumus shalah, kemudian kamu mengerjakan salat bersama mereka. Yang pertama caranya adalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka. Hendaklah shaf dari mereka salah satu shaf. Ingat, salat khauf itu 2 shaf. Ya. Kemudian hendaklah satu shaf, tentunya shaf yang pertama yang di belakang imam, berdiri bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan mereka mengambil senjata mereka. Kalau dari ayat ini, kalau saya lihat di tafsir As-Sa'di itu, ternyata yang bawa senjata itu shaf yang pertama yang sedang sholat. Artinya apa? Bukan berarti shaf yang kedua itu nggak bawa senjata. Artinya shaf yang pertama dia sambil sholat sambil pegang senjata. Begitu ya. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum. Kalau mereka sudah sujud, hendaklah mereka, yaitu shaf yang pertama tadi, berada di shaf yang belakang maju ke depan. Jadi begini. Posisinya tetap berdiri. Kemudian shaf yang di belakang imam tadi yang sekarang sudah dapat 1 rakaat, itu selesaikan sholatnya, nambah 1 rakaat lagi. Nanti salam sendiri mereka, nggak bersama imam. Imam dalam keadaan menunggu. Imam dalam keadaan apa? Menunggu. Tetap berdiri. Ya, imam tetap berdiri. Setelah shaf yang di belakang imam itu selesai sampai salam, maka setelah itu tukar shaf. Shaf yang di belakang imam sekarang mundur. Shaf yang pertama mundur, shaf yang kedua maju sekarang. Tukeran shaf. Kemudian imam dan shaf yang sekarang di belakang imam, yang dulunya shaf kedua, yang sekarang jadi shaf pertama, itu sholat. Sholat, ruku, sujud, setelah selesai sujud duduk, karena imam sekarang sudah di rakaat terakhir. Sedangkan shaf yang di belakang imam, perhatikan ya, nanti kan kamu praktek. Kemudian shaf yang di belakang imam baru dapat berapa rakaat? 1. Maka imam duduk tetap nunggu dia. Shaf yang di belakang imam itu berdiri, nambah 1 rakaat lagi. Ruku, kemudian sujud. Nah sekarang dalam posisinya sekarang adalah imam dan shaf di belakang imam sudah sama-sama dapat 2 rakaat. Kalau shaf yang kedua selesai sholat ya, sudah selesai dia. Shaf yang di belakang imam, kemudian imam itu posisi sekarang duduk dan sudah dapat 2 rakaat. Setelah itu atahiyat bareng, salam bareng, selesai. Itu cara yang pertama dan ini yang mungkin paling mudah. Ini yang paling mudah. Afan ana minta direnggangin depan ini untuk praktek satu persatu, silakan. Mungkin nyotengnya lewat samping Pak. Silakan berdiri. Kelas berapa ya? Kelas 3 yang udah belajar. Mana? Ayo. Waktunya nggak banyak. Paham nggak yang tadi saya jelaskan?
Itu kameranya nggak cukup itu dari samping. Hah? Cara yang tadi saya sampaikan. Cara menggunakan ayat ini yang tadi malam nggak di briefing. Saya ulangi penjelasannya. Perhatikan dulu. Yang mana yang lain? Yang lain mana? Hah? Nggak pada berangkat. Minta tolong ambilin, barangkali ada sapu atau apa. Itu tuh sapu tuh, ambil. Saya ulangi, perhatikan penjelasan saya. Perhatikan, ya. Jadi imam sholat berdiri, shaf yang pertama selesaikan, tambah 1 rakaat, kemudian salam sendirian mereka. Berarti dalam posisi sekarang imam dapat 1 rakaat, tetap berdiri dia, shaf yang di belakang imam selesai. Setelah itu tukeran shaf. Shaf yang kedua sekarang sholat bersama imam, mulai takbir baru, Allahu Akbar. Shaf yang kedua yang shaf yang belakang imam sekarang takbir mereka sendirian, ngikutin takbirnya imam. Imam nggak takbir lagi, cukup. Setelah itu mereka sholat seperti biasa 1 rakaat. Berarti dalam keadaan sekarang imam sudah duduk di rakaat kedua mau tahiyat, sedangkan yang di belakang imam baru dapat berapa? Nah, dia harus nambah 1 rakaat lagi. Imam nunggu duduk, dia belum baca tahiyat sampai shaf yang di belakang imam yang sekarang, yang dulunya shaf kedua itu sampai dia ruku, sampai dia sujud, sampai bangkit dari sujud, kemudian barulah mereka tahiyat bareng. Paham? Mudah nggak? Mudah. Silakan. Senjatanya dipegang. Itu gimana sujud rukuknya? Kurang tempatnya. Mundur. Hah? Iya. Softnya dilurusin. Mundur lagi, yang belakang itu nggak bisa sujud. Kamu kayak gitu mau sholat jenazah apa? Kamu agak dikit. Yang belakang bisa sujud nggak? Atau nanti kan ke depan ya? Coba silakan. Perhatikan. Ya. Iya, sebentar. Shaf yang belakang di sini kenapa menghadap ke timur? Taruhlah sekarang musuh di timur. Tapi sebetulnya nanti ada tata cara sholat yang nanti musuhnya ada di depan. Ya, ini sekarang musuhnya ada di belakang. Silakan. Ya, sampai sujud. Ada nembak sambil nembak. Ya, sekarang apa? Shaf yang di belakang imam selesaikan. Rukuk, sujud. Imam tetap berdiri. Salam. Baik, silakan tukar posisi. Nah, ini langsung tukar posisi, senjatanya digantian. Baru takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, sekarang baca Fatihah. Ya, ruku. Ya, duduk. Sekarang kan imam sudah dapat 2 rakaat, sedang mau tahiyat akhir. Shaf yang di belakang imam sekarang berdiri tambah 1 rakaat lagi karena belum dapat 2 rakaat, dia belum sempurna. Nah, baru tahiyat bareng sekarang, tasyahud bareng. Baik. Tata cara yang pertama selesai. Ini mudah nggak Pak? Mudah ya? Mudah. Baik, kita akan baca yang dalam hadis ini. Cara yang kedua. Ini hadis ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia mengatakan
Rasul sallallahu alaihi wasallam salat al-khaufi, Rasul salat khauf bi ihda at-taifatain rakaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat khauf dengan salah satu shaf satu rakaat. Wa taifatul ukhra muwajahatul adu. Shaf yang kedua atau shaf yang kedua ini menghadapi musuh. Summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'alal adu. Setelah dapat satu rakaat, imam dan shaf yang kedua, saya ulangi, imam dan shaf yang di belakang imam sudah dapat satu rakaat, maka sekarang shaf yang di belakang imam tukar tempat. Summan sarafu wa qamu fi maqami ashabihim. Shaf yang pertama sekarang tukar tempat di belakang, shaf yang di belakang maju ke depan. Muqbilina 'alal adu, sekarang shaf yang terakhir, shaf yang kedua sekarang itu menghadap musuh. Jadi gantian. Wa jaa ulaika tsumma shalla bihimun nabi rakaatan. Kemudian Rasulullah salat atau imam salat bersama shaf yang di belakang beliau, yang dulunya dia shaf kedua, yang sekarang jadi shaf pertama, salat satu rakaat juga. Tsumma sallaman nabiyyu. Kemudian setelah itu Nabi salam, berarti imam selesai. Imam sudah selesai dapat 2 rakaat, udah salam bahkan imam nih. Dalam keadaan shaf pertama baru dapat 1 rakaat, shaf yang kedua juga baru dapat 1 rakaat. Kemudian setelah itu summa qadha haula'i rakaatan wa haula'i rakaatan. Kemudian shaf yang pertama selesaikan tambah 1 rakaat lagi, shaf yang kedua juga diselesaikan ditambah 1 rakaat lagi. Paham? Jadi menyelesaikannya sendiri-sendiri. Per shaf dia menyelesaikannya. Ya, menyelesaikannya per shaf. Ini bisa dilihat kondisi ya, dilihat kondisi. Kalau memang mereka bisa menyelesaikan bareng-bareng langsung karena kondisi yang relatif aman, maka boleh. Maksudnya dalam keadaan imam udah salam, sedangkan shaf pertama dan kedua ini dalam keadaan kurang 1 rakaat, maka mereka selesaikan bareng-bareng nggak apa-apa. Atau kalau kondisi nggak memungkinkan harus ada yang jaga, maka satu-satu selesaikan. Mau shaf pertama dulu selesaikan, boleh. Mau shaf kedua dulu selesaikan, boleh. Karena nggak ada penjelasannya, berarti menunjukkan umum, terserah. Sekarang kita akan ambil yang mana kira-kira? Yang ada salah satu di antara shaf itu yang jaga. Jadi nanti menyelesaikannya satu persatu, per shaf dia. Selesaikan shaf yang di depan dulu aja biar nggak bolak-balik. Silakan, kita praktek. Ini adalah tata cara yang kedua. Baik, shaf pertama dan imam sudah dapat 1 rakaat. Terus apa? Oh ya, tukar, mundur. Takbiratul ihram ingat, ya, silakan. Al-Fatihah, terus rukuk. Tunggu imam salam. Ya, baru berdiri. Baik, silakan selesaikan sekalian. Nah ini kalau kondisi memang memungkinkan, yang belakang mau ikut menyelesaikan 1 rakaat nggak masalah. Kalau maupun per shaf juga nggak masalah, bebas. Tukeran.
Baik ikhwan, ini adalah cara yang kedua. Ini juga masih mudah ya. Masih mudah. Baik, ini cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini disebutkan oleh Sahal bin Abi Hasmata. Beliau menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabatnya, salat khauf. Fasaffahum khalfahu saffain. Beliau membentuk dua shaf di belakangnya. Fasalla bil ladzina yalunahu raqatan. Beliau salat bersama shaf yang di belakangnya satu rakaat. Imam salat satu rakaat bersama shaf yang di belakang imam. Summa qama falam yazal qa'iman hatta shallal ladzina khalfahum raqatan. Kemudian imam berdiri bersama shaf yang di belakang imam berdiri. Tetap berdiri, menunggu sehingga shaf yang kedua itu dia sholat satu rakaat, takbiratul ihram, kemudian sholat satu rakaat. Baik, setelah dapat satu rakaat, berarti posisi sekarang gimana? Semua shaf plus imam dalam keadaan berdiri semua dan masing-masing sudah dapat satu rakaat, ya enggak? Ya kan? Setelah itu tukeran. Summa taqaddamu wa ta'akhkhara alladziina kanu qaddamahum. Kemudian mereka maju, shaf yang kedua maju ke depan, kemudian shaf yang di belakang imam, shaf pertama mundur. Fa shalla bihim raqatan. Kemudian imam salat bersama mereka, yaitu siapa? Salat bersama shaf yang di belakang imam sekarang yang dulunya dia shaf kedua, salat satu rakaat. Setelah dapat satu rakaat, duduk. Mereka duduk. Imam dan juga shaf yang di belakang imam sekarang mereka sudah dapat dua rakaat, duduk mau apa? Akan melaksanakan tasyahud akhir. Duduk. Tapi jangan tasyahud akhir dulu, hatta shallal ladzina takhallafu. Sampai orang yang kurang satu rakaat tadi yang di belakang sekarang mereka nambah satu rakaat lagi, kemudian baru mereka salam bareng. Paham? Silakan. Atau bapak-bapak mau praktek nggak? Kalau mau kita gimana? Kalau nggak praktek nanti nggak ingat biasanya. Kalau mau kita mau pak? Berani nggak? Baik. Gimana? Iya, oke, mundur mikir santri. Tadi yang bilang iya harus maju loh. Silakan Pak. Ayo, Ustaz Ari, masanya ya, nggak tolong. Ayo. Ayo Pak. Ayo. Ayo Pak, dibantu. Ayo Pak Sinun. Ayo Pak. Ayo Ustaz, jadi silakan yang jadi imam siapa? Oh, 1J. Ayo Ustaz. Ini pendukungnya banyak ini. Imam. Ya. Ini perlu saya jelaskan lagi enggak? Sekali lagi. Nah, tak jelaskan sekali lagi Ustaz ya. Tunggu sebentar. Tak jelaskan sekali lagi secara ringkas. Jadi imam sholat bersama shaf pertama satu rakaat. Setelah dapat satu rakaat tetap berdiri. Shaf yang kedua sholat tapi belum tukeran. Shaf yang kedua sholat takbir Allahu Akbar, sholat. Kemudian setelah dapat satu rakaat
berarti sekarang posisi imam plus kedua shaf ini posisi berdiri dan masing-masing sudah dapat 1 rakaat. Setelah itu tukeran. Kemudian melakukan di rakaat kedua sama dengan dengan rakaat yang pertama tadi, yaitu apa? Imam sholat bersama shaf yang pertama 1 rakaat. Berarti sekarang imam dan shaf yang pertama, yang shaf pertama dulu itu adalah di shaf kedua, itu dalam keadaan duduk akan tasyahud akhir. Cuma duduk dulu nunggu sampai shaf yang kedua, yang sekarang shaf kedua, yang dulunya shaf pertama itu sholat 1 rakaat lagi, nambah 1 rakaat lagi. Gak perlu takbiratul ihram karena tadi sudah. Sehingga sekarang posisi semuanya sudah dalam keadaan duduk semuanya. Sudah dapat 2 rakaat sama-sama, lalu mereka atahiyat bareng, lalu salam bareng. Mudah kan? Ya, silakan. Ini apa? Ini karena shaf yang kedua harus sujud di shaf yang kedua, jadi harus mundur. Kalau tadi kan tukeran nih, kalau sekarang enggak. Nah, kira-kira cukup. Baik, silakan. Nanti tukeran. Kan setelah dapat 1 rakaat tukeran deh, setelah berdiri. Silakan. Iya, mundur nanti yang belakang maju. Oh, mundurnya. Itu mundurnya itu mau antum mundur atau balik badan ke arah timur nggak masalah, karena sekarang musuh itu berada di arah timur. Musuh sekarang berada di arah timur ya. Jadi shaf yang kedua sekarang menghadap ke timur, taruhlah musuh di arah timur. Silakan menghadap ke timur, shaf yang kedua. Silakan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Coba deh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Ya, berdiri. Nah, sekarang nunggu shaf yang kedua sholat 1 rakaat. Silakan. Ini rantan di bom ini karena nggak ada yang jaga. Langsung rukuk ya, sujud. Ya, nah sekarang sudah posisi berdiri semua dan masing-masing dapat 1 rakaat, tukeran. Silakan, yang depan maju, yang mundur, yang belakang maju. Iya, sekarang Al-Fatihah terus rukuk sama kayak tadi. Ini enggak tabela kita. Enggak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, enggak. Tunggu, tetap duduk, nunggu. Silakan shaf yang kedua 1 rakaat lagi. Nanti mereka sampai nunggu duduk baru tahiyat bareng. 1 rakaat. Enggak usah takbiratul ihram. Langsung Al-Fatihah langsung rukuk. Ya, rukuk. Ya. Nah, ini sekarang udah duduk baru tahiyat bareng, tasyahud bareng, imam salam baru ikut bareng salam. Yang mana? Yang belakang antum udah dapat berapa rakaat? Sudah 2. Karena tadi kan yang mereka sholat di belakang. Pas antum tadi berdiri nunggu itu loh. Nah itu. Nah sekarang posisi udah dapat 2 rakaat semua, salam bareng. Baik Pak, ini cara yang terakhir, tetap di situ. Ini cara yang terakhir.
Saya akan baca, ini agak panjang tapi mudah juga. Coba saya akan bacakan ya. Ini hadis dari Jabir, dia mengatakan bahwa syahidtu ma'a Rasulillah salatul khauf. Aku menyaksikan salat khauf bersama Rasulullah. Fasaffana saffain. Beliau membentuk dua saf. Kami dibentuk dua saf. Saffun khalfa Rasulillah wal adu bainana wa bainal qiblah. Jadi beliau membentuk dua saf. Ya, saf di belakang Rasulullah dan musuh itu berada di arah kiblat, berada di arah depan. Fakabbara Nabi wa kabbarna jami'an. Nabi takbir, semua saf takbir. Saf yang pertama dan saf kedua juga takbir. Kemudian ruku wa raka'na jami'an. Semuanya ikut ruku. Ini enggak kayak tadi. Ini paling beda caranya. Jadi imam takbiratul ihram, saf pertama dan kedua ikut takbiratul ihram. Imam ruku, saf pertama kedua juga ikut ruku. Kemudian beliau mengangkat kepala dari ruku, sama saf pertama dan kedua itu juga mengangkat dari ruku. Nah, sekarang mulai beda. Sekarang yang mulai beda. Suman hadara bisujud wasaful ladzi yalih. Kemudian imam turun untuk sujud dan saf yang di belakang imam juga turun untuk sujud. Wa qama as-safful mu'akhkharu fi nahril adu. Saf yang kedua tetap berdiri menghadap musuh. Menghadapi apa? Menghadapi musuh. Falamma qadun nabiyyu sujud, tatkala Rasulullah selesai sujud, wa qama as-safful ladzi yalihi, kemudian shaf yang di belakang Rasulullah bersama imam, shaf yang di belakang imam dan juga imam itu berdiri, maka shaf yang kedua itu sujud sendirian, dia enggak bareng imam. Ya. Kemudian waqamu, kemudian mereka berdiri, setelah sujud mereka berdiri. Berarti sekarang dalam keadaan imam shaf pertama dan kedua dapat 1 rakaat. Ya, dapat 1 rakaat. Setelah itu baru mereka tukeran. Summa taqaddama shaful muakhkhar. Shaf yang kedua maju ke depan dan shaf pertama mundur ke belakang, tukeran. Kemudian melakukan dengan cara yang sama seperti rakaat pertama, yaitu apa? Ruku, bangkit dari ruku, semuanya bareng bersama imam. Kemudian setelah selesai bangkit dari ruku, baru mulai beda. Yaitu apa? Rasulullah ruku, Rasulullah sujud untuk Rasulullah turun untuk sujud. Ya, Rasulullah turun untuk sujud bersama shaf yang di belakang beliau. Yang dulunya dia shaf kedua, sekarang shaf pertama. Ya. Wa qama shaful muakhkharu fi nuhuril adu. Adapun shaf yang kedua tetap berdiri berhadapan menghadap musuh. Ketika Rasulullah SAW selesai sujud dan shaf yang di belakang beliau juga selesai sujud, maka shaf yang kedua sujud sekarang. Berarti shaf yang imam dan juga shaf yang pertama itu sedang tahiyat akhir. Jangan mulai dulu, duduk untuk siap-siap tahiyat akhir. Shaf yang kedua sujud, karena kan tadi udah ruku, jadi langsung sujud. Nah, setelah mereka duduk bareng-bareng, baru mereka atahiyat bareng, baru salam. Yang belakang nggak ikut sujud. Yang mana? Musuh di depan. Sekarang musuh di arah kiblat. Sekarang musuh di arah kiblat. Silakan. Ini terakhir. Ya, takbir bareng. Rukuk bareng. Ya, yang belakang berhenti. Iya. Sama shaf yang di belakang imam terus. Baik, setelah itu apa? Belum tukeran. Iya, sujud. Shaf yang kedua sujud dulu. Karena tadi kan sudah ruku. Ini posisi imam untuk memajukan baca Fatihah enggak? Nunggu. Imam nunggu. Nah, setelah berdiri selesai tukeran. Tukeran shaf, yang shaf depan mundur. Iya. Salat bareng kayak tadi sama. Fatihah terus ruku bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik, posisi nunggu. Silakan siapa yang belakang sujud. Ya, baru atahiyat bareng terus salam bareng. Baik. Alhamdulillah. Begitu, ikhwan, dan tata caranya masih ada yang lain, cuman kalau di Al-Wajiz selesai. Ini berarti ini sama yang satu tadi beda atau Sama apa? Ini sekarang ini sama yang satu tadi beda. Ya beda. Tadi semuanya caranya beda-beda semua. Nah, pakai yang mana? Kalau dijelaskan, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Dan ingat bahwa dalam keadaan sholat sambil megang senjata pun tidak apa-apa. Dalam keadaan sholat sambil megang senjata pun nggak apa. Kalau kita lihat yang barusan, itu kan dalam keadaan hampir sama semua sholat. Nah itu siapa yang megang senjata? Nggak ada. Maka saya katakan tadi, sholat sambil pegang senjata itu tidak apa-apa, nggak ada masalah. Baik ikhwan, barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah selesai kita bersolat, dan insyaallah pada pertemuan depan kita masuk pada Kitabul Janaiz, ya, pembahasan tentang jenazah, pengurusan jenazah. Insyaallah taala ini juga perlu praktek-praktek juga nanti ke depannya. Kita akhiri tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.